bahwa ketika dua masyarakat atau lebih bertemu, maka sebetulnya yang terjadi itu adalah hadir bersama, co-presence, co-existence. Artinya dia ada di ruang tempat yang sama, dia tidak eksklusif. Oh, ini hanya di satu beteng tertentu, ini beteng lain, dia ngurusi sendiri tanpa campur tangan. Nggak pernah seperti itu. Selalu ada interaksi dalam kehidupan. Lewat itu bisa kita bayangkan bahwa sebetulnya entitas, misalkan dalam hal ini misalkan warga masyarakat budaya Cina dengan Jawa, misalkan di Yogyakarta, itu interaksinya selalu terjadi di berbagai macam kehidupan. Juga jangan lupa bahwa di dalam kehidupan itu orang juga bukan hanya butuh pangan, tapi juga butuh ekspresi, butuh cita rasa, dan ketemu itu juga saling bertemulah hal-hal misalnya antara kebutuhan pangan, tapi juga dengan nilai-nilai hidup, bahasa, kemudian wujud-wujud pakaian, dan itu saling bertemu begitu, ya. Dan lewat itulah kemudian terjadilah sesuatu yang kita sebut sebagai saling ketemu, saling pengaruh, saling interaksi. Baik itu yang Jawa Jogja mempengaruhi orang Cina yang ada di Yogyakarta yang hidup di situ, begitu pula sebaliknya. Ya. Yang perlu kita perhatikan ketika katakanlah dua entitas atau lebih itu bertemu, apa yang terjadi? Saling mempengaruhi. Bagaimana kok bisa saling mempengaruhi? Bagaimana bekerjanya saling mempengaruhi gitu? Menurut saya itu terjadi karena masing-masing pihak itu membuka diri untuk menemukan kira-kira apa sih yang bisa disambungkan, baik itu orang Jawa Jogjanya ya, maupun orang Cina yang ada tinggal di Jogja. Ruang-ruang pertemuan itulah yang kemudian menjembatani ada hal-hal yang kemudian bisa memberi campuran-campuran saling pengaruh lebih jauh. Ya. Itu menurut saya hal yang wajar, ya, karena ketika saling bertemu dan saling memberi dan menerima, itu mereka juga tidak ingin kehilangan jati diri. Kita juga tidak ingin kehilangan jati diri. Sehingga pastilah ditetapkan batas-batas tertentu apa yang bisa diterima dan apa yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi dengan pameran ini menurut saya kita menunjukkan bahwa kita hidup bersama saling memberi keterbukaan antara budaya Cina dengan budaya Jawa gitu. Ya, bahwa pada tahun 89, tepatnya ini 17 Maret 1989, yang bertempat di Bangsal Kabupaten Yogyakarta, itu ada pagelaran Tari Golek Menak Yogyakarta yang sebenarnya tujuannya untuk membakukan tari Golek Menak yang diciptakan oleh Hamengkubuwono IX. Ya, judulnya Kelas Sorot Kolokromo. Ini saya masih punya dokumen buku programnya, ya, ini cetakan zaman dulu jadi masih simpel sekali. Nah, di sini yang terlibat menggarap itu merupakan beberapa tim, antara lain saya bacakan ya, dari Mardowo Budoyo, kemudian Siswa Mobekso, Pusat Latihan Tari Bagong Sudiarjo, Suryo Kencono, lalu juga ada SMKI dan ISI. Itu tim penyempurnaan Tari Golek Menak, ya, yang diserahkan kepada Profesor Dr. Sudarsono almarhum. Ya. Nah, di sini saya kebetulan terlibat sebagai penata riasnya. Saya masih ikut tim dari ISI waktu itu, karena saya dulu dosen ISI asli waktu itu, ya, saya dosen tata rias, sehingga saya sedikit banyak menguasai perbedaan antara make up gaya Yogyakarta dan make up gaya Surakarta. Jadi kalau di dalam tokoh
yang jelas berbedanya itu adalah tokoh putri Cina. Iya. Itu di situ make upnya memang mengcopy dari make up opera Cina, yang mana dasar putih kemudian merah di sekitar mata, pipi, ke atas gitu. Jadi kalau dari si kostumnya mungkin bisa saya tunjukkan lewat foto ya. Tetap ada sebuah akulturasi atau percampuran ya, antara lain misalnya putri Cina itu pakai celana panji, nanti bisa diinsert ya, masih juga pakai celana panji dan lagi berperang, kemudian pakai kain biasa dan kebaya. Nah, cuman ini biasa pada dada ini sudah merupakan akulturasi. Demikian juga hiasan kepala dan kuncir yang panjang itu. Kalau yang saya amati sebenarnya mereka sudah berusaha mulai dari make upnya dan kostumnya, kan kita kemudian bisa melihat dari penampilan itu bahwa ini tokoh dari Cina, ini yang Jawa. Jadi cuman geraknya itu juga saya lihat sudah mulai mencoba untuk mendekati ke arah yang ada unsur Cinanya. Seperti kalau putri kan banyak gerakan. Nah, ini sebenarnya pada waktu saya belajar opera Cina, ini mudras yang digunakan untuk perang. Jadi pada waktu mau perang pakainya ini. Gerakan ke sini, jadi selalu gerakan dalam Chinese itu melingkar karena energi itu kan meningkat. Kalau jalan itu begini seperti itu gitu ya. Tapi kalau di Cina tidak cincit, tapi nampak bahwa kalau kita akan mengakulturasikan sebuah budaya, kita harus mendalami masing-masing budaya itu. Jadi tidak cukup hanya melihat, ya. Seperti contoh yang waktu membuat budaya Guromo, yang sudah mendalami budaya di Jogja dan yang mendalami Jepang di Jepang juga. Nah dari kedua ini kemudian yang harus banyak konsultasi dengan guru di sana dan juga dengan guru budaya di Jogja. Jadi tidak asal-asal gitu. Sehingga kita akan lebih bisa membuat akulturasi yang sangat-sangat menurut saya sangat luar biasa. Di Jogja ini kan ada ketoprak RRI ya, yang dulu siaran di Mafro dekat kantor pos. Tahun 50-an itu teman-teman RRI itu kan sebagian besar tinggalnya di Kampung Patok, Paseksan Patok. Nah di situ tinggal seorang Tionghoa namanya Ganto Angsing. Nah Ganto Angsing itulah yang kemudian memberikan cerita itu pada teman-teman ketoprak RRI Yogyakarta. Judulnya Si Jin Kui Cheng Se dan Si Jin Kui Cheng Tang. Nah, oleh teman-teman ketoprak, cerita dari Ganto Angsing itu kemudian diolah menjadi cerita Jawa dan diganti judulnya menjadi Sudiro Ngumboro, kan begitu. Nah, tokoh-tokohnya pun nama-nama Cina yang ada dalam cerita itu diganti atau dijawakan. Misalnya Si Jin Kui menjadi Sudiro, Si Teng San menjadi Sutrisno, Huan Lewa menjadi Waryanti. Cerita itu kemudian dipentas ulangkan dan ternyata mendapat sambutan yang cukup baik. Kenapa bisa jadi trending kalau di Twitternya? Itu karena saat itu tidak ada hiburan lain kecuali radio. Ketoprak radio tetap menggunakan gamelan, dialognya berbahasa Jawa, kemudian tradisinya juga bahasa Jawa, kemudian siarannya hanya duduk melingkar di seputar mikrofon. Ketika ketoprak radio itu lakon itu menjadi populer, kebetulan RRI itu menjadi pecah dua bagian. Jadi satu tetap sebagian tetap di RRI, sebagian lagi mendirikan ketoprak kelilingan atau ketoprak tobong, mendirikan panggung-panggung di kampung-kampung. Kemudian mereka main di situ dan biasanya disebut ketoprak kelilingan atau tobong karena mereka bermain di satu lokasi
dalam jangka waktu tertentu 1-3 bulan gitu. Nah, cerita itu kemudian dipentaskan di panggung oleh Ketoprak Gerdomardi, pecahan dari RRI Yogyakarta gitu. Nah, karena dipanggungkan maka kemudian ya tentu visualnya lebih menarik, gitu. Teman-teman seniman juga tidak memiliki niatan untuk berpikir sangat jauh gitu ya. Ya intinya mereka menganggap cerita ini menarik. Tapi kalau saya lihat cerita secara keseluruhan mulai cerita Sujiro sampai Wan Lewa itu memang ada tema khusus yang ingin disampaikan cerita itu, yaitu tentang nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Jadi momentumnya sangat tepat ketika tahun-tahun itu kita masih ada berbagai macam pemberontakan misalnya gitu kan. Nah, lakon Sudiro ini kan bertutur bagaimana seorang raja bernama Lisimbin atau Prabu Lisanpuro ingin menyatukan seluruh Tongtio, istilahnya Tiongkok gitu. Nah, gitu. Sehingga kemudian Sudiro lah yang berperan untuk menyatukan bagian-bagian dari negara-negara Tongtio itu. Itu kan temanya pas banget dengan nasionalisme. Bagaimana Soekarno kemudian tahun-tahun itu sedang galak-galaknya gitu kan, sedang getol-getolnya membangun nasionalisme gitu. Dan sebenarnya tidak hanya cerita Si Jin Kui, tapi ada juga cerita lain, cerita Cina yang kemudian diolah menjadi ketoprak. Ada Sampai Engtai, ada Oapek Choa atau Siluman Ular Putih Ular Hijau gitu kan. Jadi macam-macam, sehingga kemudian lakon-lakon Cina itu dianggap menarik dan kemudian dipentaskan oleh teman-teman Jawa sebagai simbol dari hubungan baik antar suku begitu. Potehi melakonkan legenda Tiongkok klasik antara lain Si Jin Kui Cheng Tang dan Si Jin Kui Cheng Se. Kemudian Samkok dan juga Sampai Engtai. Dulu di awal-awal kedatangan Potehi, wayang Potehi disampaikan dalam bahasa Hokkien. Kemudian dalangnya juga warga Tionghoa peranakan Jawa. Yang kemudian kita kenal salah satunya adalah Tio Tionggi. Sekarang Potehi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Dan dalangnya orang Jawa seperti Pak Mujiono, Pak Subur, Pak Mulyanto, dan sebagainya. Di Depok ada Rumah Cinta Wayang yang menciptakan Potehi Nusantara dengan lakon Damar Wulan diiringi musik gamelan. Di lain pihak, wayang kulit Cina Jawa atau Wacinwa melakonkan Si Jin Kui Cheng Tang dan juga Si Jin Kui Cheng Se, Wan Kang dan juga Tik Jing. Mereka ketiganya adalah legenda Tiongkok klasik. Pola pergelarannya mengikuti pola pergelaran wayang kulit Purwo yang dikenal di Jawa. Ada Patet Nem, Patet Manyuro, dan juga Patet Songo. Naskah lakonnya ditulis oleh Gan Tuan Sing dalam bahasa Jawa dan juga aksara Jawa. Tujuan penciptaan seni pertunjukan wayang Potehi maupun wayang kulit Cina Jawa Yogyakarta ataupun Wacinwa merupakan wujud apresiasi dan sekaligus hiburan, tontonan dan juga tuntunan. Kehadiran wayang Potehi atau wayang Didi dan juga wayang kulit Cina Jawa Yogyakarta atau Wacinwa di Jawa tidak terlepas dari pengaruh budaya bangsa Tiongkok atau Cina. Beberapa abad yang lalu, bangsa Cina di bagian selatan bermigrasi ke wilayah selatan, salah satunya adalah Nusantara. Suku Hokkien dari Provinsi Fujian membawa memori heritage-nya berupa unsur-unsur kebudayaan yang kita kenal seperti kuliner, teknologi, mata pencaharian, kesenian, religi, dan sebagainya. Salah satu unsur budaya yang diperkenalkan di Nusantara oleh
suku Hokkien tersebut adalah wayang, baik wayang 3 dimensi ataupun wayang 2 dimensi. Nah, proses akulturasi budaya mulai terjadi dalam waktu yang sangat panjang, sehingga pada saat ini kita bisa mengenal wayang Potehi dalam bentuknya yang sekarang dan juga wayang kulit Cina Jawa Yogyakarta atau Wacinwa yang saat ini menjadi koleksi Museum Sono Budoyo.